bagaimana Nabi. Nabi lebih banyak gak sarapan. Kadang-kadang Nabi itu menjamak, ini bahasa saya nih, menjamak makan siang dengan malamnya. Dan kadang-kadang Nabi lebih banyak puasanya. Nah ini kalau melihat bagaimana Nabi itu memberikan porsi kepada hatinya, bukan kepada fisiknya. Kalau kepada fisik ya sekedar lewat aja. Nah itu ikhwah rahimani wa ta'ala. Kemudian ikhwah rahimani ta'ala, ada yang menarik dari kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi untuk memberikan ya porsi terhadap otak besarnya dan otak kecilnya, otak kanannya dan otak kirinya. Kemudian untuk mampu menggerakkan motorik otaknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan istirahat kerja otak ini 3 kali. Saya ulangi lagi. Ya, dan ini habit ini, kebiasaan ini diamalkan oleh orang-orang yang kerja di dunia IT hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله جل وعلا وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini Allah masih cinta, Allah masih senang kepada kita. Bentuk kecintaan Allah Jalla wa'ala diberikan kelembutan hati untuk bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena hati-hati yang, jiwa yang lembutlah, jiwa yang salimlah yang bisa akan merespon, akan menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita bersyukur karena Allah masih memberikan hati yang salim. Karena semua merindukan jiwa yang salim, yang akan memancarkan kebahagiaan, yang akan memancarkan nilai-nilai ketenangan dalam hidup dan kehidupan. Ketika jiwa ini mulai terkotori dengan dunia, terkotori dengan syubhat, terkotori dengan syahwat, mulai kebeningan hati kita, kejernihan jiwa kita mulai akan redup. Bahkan kadang-kadang untuk menyimak sinyal-sinyal hidayah Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang tidak mampu direspon, tidak mampu ditunaikan karena hati kita ada penyakit di dalamnya. Maka mudah-mudahan bersyukurnya kita lewat lisan kita mengekspresikan, menggambarkan kondisi batin kita, ya, mewarnai daripada jiwa kita. Ini harapan kita. Karena kalau syukur itu hanya sebuah permainan lidah, orang kafir bisa mengatakan syukur juga.
Maka orang-orang beriman bukan hanya terperdaya dengan syukur lisannya. Kata Imam Ibnu Hazm rahim ta'ala, dan kata Imam Hasan al-Basri rahim ta'ala, likulli ni'matin la tuqarrabu ilallah fahuwa baliyah. Setiap anugerah, setiap nikmat yang tidak mampu mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah, alhamdulillah kita diberikan tempat bernaung oleh Allah, tempat berlindung oleh Allah di muka bumi ini. Kalau tempat bernaung kita, berlindung kita itu tidak mampu memperkenalkan akan keagungan Allah, tidak mampu mengenalkan diri kita kepada agama ini, maka itu akan menjadi bumerang, itu jadi masalah, itu menjadi musibah. Karena sesungguhnya hakikat musibah itu, kata Imam Abul Aliyah di dalam surah yang ke-30 ayat 41, kemudian surah yang kedua ayat yang ke-11. Apa kata Imam Abul Aliyah? Sesungguhnya kemaksiatan, akar kemaksiatan itu adalah, atau akar kerusakan itu adalah kemaksiatan kepada Allah. Wa man asalla fil ardi faqad afsada. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah, ada fasilitas tadi, ada rumah, ada kendaraan, ada harta, ada kekuasaan, ada istri, ada anak, semua aksesoris dunia dan fasilitas dunia ini tidak mampu mengantarkan kita dekat kepada Allah, berarti itu maksiat kita kepada Allah. Dan maksiat, siapa yang berbuat maksiat kepada Allah, kata Imam Abul Aliyah, maka sungguh dia telah melakukan kerusakan di bumi, lebih-lebih di langit. Li'anal islah fil ardi was sama, karena perbaikan bumi ini dan perbaikan langit ini bitaati, dengan ketaatan. Maka pahamlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, ternyata musibah itu, kerusakan tersebut bukan hanya gambaran fisik, bukan gunung itu hanya meletus, bergeraknya bumi, bukan. Itu bagian kecil daripada bentuk musibah tersebut. Nah ini ikhwah rahimani ta'ala. Yang kedua, perkataan Imam Hasan al-Basri di dalam surah yang ke-100 Wal Adiyat ayat yang ke-6. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbih lakanud. Sungguh manusia terhadap Rabbnya lakanud, amat sangat ingkar. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ta'uddun masaiba wa nasya ni'amahu rabbah. Nanti yang saya baca ini bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Dari perkataan Abul Aliyah, Imam Hasan al-Basri, bisa dicek di tafsir Ibnu Katsir. Ta'udul masaiba, manusia itu hanya pandai, hanya mampu menghitung yang pahit-pahit saja. Gempa terus, hujan terus, sakit terus. Kalau masalah penderitaan, kesengsaraan itu menjadi memori yang susah terhapus, histori yang susah terhapus. Itulah karakter manusia. Wa nasya ni'amahu rabbah. Sementara dia melalaikan, melupakan begitu besarnya, begitu banyaknya anugerah Allah. Sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu, mata kita, kedua kelopaknya itu terbuka. Siapa yang membukanya? Kalau itu bukan anugerah Allah, kalau itu bukan rezekinya Allah, kalau itu bukan Allah berkehendak,
maka kita tidak mampu membuka kelopak mata ini. Maka ini nikmat. Jangan sampai kita terperdaya dengan tipu daya syaitan. Kalau sakit dihitung terus sakitnya. Kalau musibah dihitung terus. Nah ini ikhwah ta'ala. Nah kedua kali salam serta sholawat teriring kepada uswah kita, kudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita dustur. Ya, kalau bahasanya di dunia kerja itu SOP. Orang mukmin itu sudah punya SOP. Tapi kadang-kadang SOP-nya ini nggak dipakai. Karena detil dan perincinya Nabi mengajarkan kita, menuntun kita. Mulai dari bangun sampai tidur lagi semua diatur SOP-nya. Kalau boleh kita ilustrasikan, kita gambarkan seperti antum kerja di pabrik. Maka setiap waktu ada sirenenya bunyi. Jam sekian, jam sekian, jam sekian. Bahkan di situ peringatan bagi karyawan-karyawan. Wah, seperti itu. Nah, Nabi memberikan SOP sangat detail. Mudah-mudahan tidak luput dari ingatan kita. Bagaimana pengaturan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika bangun, apa kata Nabi? Falyagmis yadak. Maka hendaklah kamu mencelupkan kedua tangan kita. Fa aina batat yadaka, karena kamu tidak tahu di mana kita titip inapkan tangan kita. Itu baru mata mau terbuka. Nabi sudah berikan standar prosedur kita untuk berbakti kepada Allah. Cuma ini tidak sedikit yang amalkan, malah yang amalkan orang-orang Eropa yang gak paham agama. Itu baru satu, belum yang lain banyak sekali. Ya, cara makan kita, cara minum kita. Nah, sunnahnya ikhwah ta'ala, ya, ketika kita bangun dari tidur kita, maka kalau bahasa orang Eropanya cuci tangan dulu. Karena nggak tahu kita tangan tadi dilepaskan di mana, ya, ditaruh di mana. Itu namanya dustur normatif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau kita tidak melalui SOP tadi, aturan tadi, maka bejana yang kita akan pakai tadi terkena najisnya. Ya, gitu. Maka itu indah banget. Ya, indah daripada aturan agama ini. Nah, ini ikhwah rahimani ta'ala. Kemudian berkaitan dengan tema kita, ya, ada apa dengan hatimu? Ini luar biasa ikhwah ta'ala. Ya. Coba kita lihat sekarang, ya. Karena alat sensor kita, ya, Allah berikan namanya hati. Gitu. Nah, kalau alat sensor yang ada dalam perangkat tubuh kita ini sudah mulai redup, gelap, ya, kotor, bagaimana dia akan merespon? Tetangga kita sakit, ya, anak orang tua kita sakit, ya, lambat responnya, ya, gitu. Itu semua diakibatkan kondisi hati kita. Ya, nanti kita gambarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwah ta'ala. Maka untuk membalikan ini, maka tidak ada lagi cara yang sangat efektif dan produktif kecuali bertobat kepada Allah Jalla wa'ala.
Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan ya dari hadis ya Hudzaifah ibn Yaman, nomor hadis 2207 dalam Sahih Muslim. Tu'radul fitan 'alal qulubi, ya hampir-hampir ya, tu'radul fitan, setiap waktu jiwa kita ini dihampiri, digerogoti, didatangi oleh apa? Oleh fitnah. Kal hasir udan. Nabi menjelaskan, memberikan ilustrasi. Hati ini setiap detik didatangi oleh fitnah-fitnah, seperti orang yang mengurai tikar satu demi satu. Ya. Fa ayyu qalbin usribat nukitat, maka hati yang mana saja yang terinfeksi dengan syubhat tadi, dengan fitnah tadi, baik itu fitnah syubhat, baik itu fitnah syahwat. Ketika hati kena infeksi, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat, kana nuqtatun sauda, maka dalam hati ini akan tertulis bintik hitam. Fa ayu qalbin, hati mana saja, angkaraha, mampu menepis, mampu menolak, mampu memprotek diri dari fitnah tadi, dari virus tadi, kana nuqtatan abyad, maka akan tertulis di dalam hatinya titik putih. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tasirul qalbain, maka hati itu akan terpecah, terbagi menjadi dua. Ada hati yang bayda, yang abyad, hati yang putih seperti batu yang licin. Selama langit dan bumi ini berada, maka hati yang bersih tadi itu tidak akan terjangkiti oleh fitnah tadi, tidak terjangkiti oleh penyakit tadi. Nah, begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang hitam, yang kelam, ya, maka dia seperti bejana, seperti gelas ini, belak seperti gelas ini, kemudian terisi penuh, ya, murabban, ya, hati itu terisi penuh dengan virus, kemudian dibalik lagi, terbalik bejana tersebut, maka itulah gambaran hati yang hitam, ya, seperti bejana yang terbalik. Nah, itu ikhwah rahimah ta'ala, la ya'rifu, dan hati yang gelap tadi, hati yang hitam itu tidak akan mengenal mana kebaikan dan mana kemungkaran. Dia tetap terus dalam keadaan, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak, Ibu rahimah ta'ala, muqaddimah masalah hati. Berarti jiwa itu ada yang sifat dan karakternya tadi abyad, ada yang aswad, ada yang putih, ada yang hitam. Maknanya ada hati yang terjangkit dengan fitnah, ada yang terbebas dari fitnah. Maka bila mana Bapak Ibu rahimah ta'ala, ya, ketika ada panggilan Allah Jalla wa Ala, lambat jiwa ini untuk meresponnya, ya, berarti itu pertanda ada masalah kita dengan hati, ya. Bagi hati yang terjangkit virus subhat, terjangkit virus fitnah, Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah yang ke-26 Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada yang berfaedah, ya, pada hari kiamat tadi tidak ada yang berfaedah, ya, bermanfaat, ya, baik harta maupun anak, enggak ada yang berfaedah, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menemui Allah Jalla wa Ala dalam hati yang salim. Maka para ulama, ya, Imam Ibnu Rajab, Imam Ghazali,
ya, Imam Hambali, ya, dan para ulama-ulama lain menyifati hati itu, ya, ada yang salim, ada yang sakit, ada yang marid, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Maka hati itu ada yang salim. Mana indikasi hati yang salim? Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pagi hari ini bisa kita datang di rumah Allah, itu indikasi jiwa kita sehat. Amin ya rabbal alamin. Yang memberikan hati sehat itu siapa? Allah. Orang yang hatinya sehat itu akan punya sinyal, dia punya respon, cepat responnya, nilai sensitivitasnya kepada kebaikan-kebaikan itu lebih cepat. Tapi sebaliknya, hati yang sakit, walaupun kita gambarkan sederhana, ya, corong masjid ini kita jatuhkan, suaranya kita arahkan ke rumahnya, kalau hatinya sakit, dia tidak akan peduli, dia tidak akan merespon, dia tidak akan menjawabnya. Nah, itu ikhwah, mudah untuk mengenal orang, mengenal hati kita, jiwa kita sakit atau sehat ketika ada panggilan Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau lambat, bahkan kita tidak menunaikan, berarti bacalah jiwa kita itu bertanda, ya, hati lagi sakit. Nah ini ikhwah ta'ala. Maka hati yang sakit ini berat diajak ke taklim, berat untuk diajak zikir, berat untuk diajak untuk sedekah, dan semua aktivitas itu menjadi berat. Tapi kalau hati yang sakit tadi diajak perkara-perkara mubah, ya, perkara-perkara responnya nomor 1, gitu. Apalagi hati yang mati, itu perkara-perkara maksiat nomor 1. Mungkin itu menjadi ownernya, ya, daripada kemaksiatan tersebut. Mungkin dia menjadi sponsor yang nomor pertama. Maka disinilah Bapak, Ibu, orang taala kita bisa membaca kondisi hati. Ya, kalau Bapak, Ibu, orang taala ketika ada majelis ilmu, ada kebaikan-kebaikan, kemudian ada ternyuh hatinya, terpanggil hatinya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sudah mempunyai habit, karakter, kebiasaan, dia 5 waktu dijaga, sholat 5 waktunya, rawatibnya dijaga, ketika ada kemungkaran lewat di mukanya, ketika ada kemaksiatan lewat di matanya, ketika ada kemungkaran mau menyelinap ke hatinya, maka dia akan merasakan sakitnya. Astagfirullahaladzim, tadi maksiat itu langsung, itu sensitivitas daripada hati. Ada kemaksiatan, langsung lisan kita, jiwa kita langsung beristighfar, berinabah kepada Allah. Tapi kalau orang yang sudah lumrah dan sudah terbiasa melihat kemaksiatan, lisannya nggak ada apa-apa, biasa aja, malah mengatakan alhamdulillah, bersyukur. Nah ini ikhwah ta'ala. Nah itu, ya, maka pekerjaan kita hari ini bagaimana, ya, bagaimana kita ini mengkondisikan hati kita supaya sehat, ya, gitu. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Da'u wad Dawa, ya, ternyata Bapak, Ibu, penyakit itu bukan hanya muncul dari fisik, dari makanan. Sumber penyakit itu ada pada penyakit hati itu sendiri. Sederhananya gini, orang kalau dengki, orang kalau hasad, itu maaf, dia ditekan dia. Makanya kita istilahnya apa? Tekanan darah. Maka orang yang dengki, orang yang hasad, ya,
maka dia emosionalnya, ya, perasaannya, ya, dia akan tertekan terus, jiwanya tertekan terus, karena tidak mau melihat orang lain lebih, tidak mau melihat orang lain bahagia, tidak mau melihat orang lain sukses. Dia sendiri yang sakit itu. Nah, tekanan jiwa yang tadi itu akan mempengaruhi darahnya, ya, mempengaruhi darahnya. Padahal Masya Allah makanannya biasa-biasa saja, tapi kok tekanannya tinggi. Itu disebabkan oleh hati yang berpenyakit di dalam diri kita. Nah, itu ikhwah rahim ta'ala, bentuk-bentuk penyakit, ya, seseorang, ya. Maka kita harus terus berupaya bagaimana mengkondisikan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masalul ladzina yadhkuruna Allah wal ladzina la yadhkuruna Allah kamasalil hayy wal mayyit. Permisalan, perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dan orang yang tidak zikir kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah dan orang yang tidak ingat kepada Allah, seperti hidup dan mati. Nah, maka dari faedah hadis ini, Bapak Ibu rahimahullah taala, maka untuk menyegarkan hati kita, untuk menyehatkan hati kita, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para imam-imam kita, imam yang tertua dulu, Imam Abu Hanifah, ya, turun ke Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Imam Malik dan lain sebagainya. Mereka itu ikhwah rahim ta'ala, kalau kita belajar bagaimana sifat makan mereka, tidur mereka, kita akan menakjubkan mereka. Imam Syafi'i rahim ta'ala, ya, pola makannya, keponakannya yang membawakan sarapan pagi, dibawakan sarapan pagi sampai sore itu tidak dimakan, tidak dimakan. Ada apa ini? Maka keponakannya bertanya, wahai paman, dari pagi saya sudah sediakan sarapan tapi tidak disentuh-sentuh, tidak dimakan. Apa kata Imam Syafi'i kepada keponakan yang kecil, perempuan? Wahai anakku, wahai keponakan, aku sudah kenyang dengan baca Al-Quran, aku sudah kenyang dengan membaca kitab. Maka kalau kita lihat perjalanan para imam-imam kita, kalau nutrisi fisiknya tidak seperti kita hari ini, tidak seperti kita hari ini, ya, mereka hanya sekedar melewati tenggorokan saja untuk sanggup ibadah mereka. Lihat bagaimana tawaddu dan qanaahnya dan zuhudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai-sampai kita sering mendengar ucapan Aisyah radhiyallahu an, ini sering disampaikan oleh para asatis kita, para guru kita. Apa pertanyaan Aisyah kepada, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah? Wahai Aisyah, ada sesuatu enggak di dapur? Ada sesuatu enggak di dapur? Ini ketika Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup dengan Aisyah radhiyallahu setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu an. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang biasa-biasa itu, sehingga makannya kadang roti satu itu berdua sama Aisyah radhiyallahu an. Dan jarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nutrisinya, konsumsinya, ya, makanannya yang mengandung apa? Nilai-nilai karbohidrat, ya, gandum, roti. Tapi Nabi jarang. Lebih banyak Nabi itu kurma dan air zam-zam. Itu bisa dibuka di buku Syama'il, ya, Syama'il Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi sarapan, bagaimana Nabi lebih banyak gak sarapan. Kadang-kadang Nabi itu menjamak, di bahasa saya nih, menjamak makan siang dengan malamnya.
Dan kadang-kadang Nabi lebih banyak puasanya. Nah ini kalau melihat bagaimana Nabi itu memberikan porsi kepada hatinya, bukan kepada fisiknya. Kalau kepada fisiknya sekedar lewat aja. Nah itu ikhwah rahimani wa ta'ala. Kemudian ikhwah ta'ala, ada yang menarik dari kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi untuk memberikan, ya, porsi terhadap otak besarnya dan otak kecilnya, otak kanannya dan otak kirinya, kemudian untuk mampu menggerakkan motorik otaknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan istirahat kerja otak ini 3 kali. Saya ulangi lagi, ya. Dan ini habit ini, kebiasaan ini diamalkan oleh orang-orang yang kerja di dunia IT hari ini, ya. Daerah Eropa, ya, itu amalkan ini. Baik, saya agak percepat saja, nanti bisa diamalkan. Baik, untuk memberikan porsi kepada memori otak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, asupan otak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengistirahatkan kerja otak itu 3 kali. Mudah-mudahan ada yang tahu ini, ya, nanti bisa diamalkan. Pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengistirahatkan kerja otak itu dari sejak Isya. Nabi setelah sholat Isya, ba'da Isya, nggak ada kerjaan, nggak ada ta'lim, nggak ada pengajaran, Nabi langsung tidur langsung. Berarti diistirahatkan kerja otak itu dari siang, dari sore tadi langsung diistirahatkan, istirahat, tidur. Bangun di awal waktu. Kalau boleh kita bahasakan, bangun jam 11, jam 12, itu Nabi. Kemudian mengistirahatkan otak yang kedua, wabil azhari hum yastaghfirun. Nabi ketika waktu sahur kayak tadi ini 15 menit, 20 menit sebelum azan subuh, istalqa an yamin. Nabi membaringkan badannya ke kanannya, tidur Nabi 5 menit 10 menit. Nabi mampu tidur. Untuk apa itu? Mengistirahatkan kerja otak. 2 cara tidur Nabi ini. Yang ketiga, Nabi mengistirahatkan kerja otak dari ba'da subuh sampai siang. Bandingkan itu. Kita enggak sekarang ngotot dari subuh sampai jam 10 malam lagi. Ini namanya menzolimi kerja otak. Gitu. Makanya Nabi dari pagi setelah subuh ini, alhamdulillah kita kan seger semuanya kan. Nah, karena sudah diistirahatkan tadi kerja otak. Itu maksimal otak itu mampu nampung data-data tadi. Nabi sudah kasih batasannya. Sampai kapan? Siang. Dikenal dengan istilah qailullah. Apa? Qailullah, tidur siang. Itu Nabi tidur siang nggak seperti saya, nggak seperti kita. Kita tidur siangnya zuhur sampai asar. Nabi sebelum zuhur. Pendapat yang kuat, Nabi sebelum zuhur untuk mengistirahatkan kerja otak. Nah, ini sebenarnya kantor-kantor harus diamalkan ini, tapi berbeda pengamalannya. Nah, gitu. Makanya diusahakan itu. Sehingga kalau sudah diistirahatkan ke otak kita, gitu. Itu kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu? Karena ingin merepres, menyegarkan hatinya, jiwanya. Tapi kalau diporsir, dipaksa hati ini, ya udah rusak itu. Nah ini ikhwah rahimani wa ta'ala, ya, itu kiat-kiat Nabi, ya, untuk memberikan asupan kepada hatinya. Coba nutrisi untuk makanan hati dari jam 12 sampai jam sebelum subuh. Kita kira-kira kita kapan kasih nutrisi hati? Bisa enggak? Sampai Aisyah radhiyallahu an dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini muttafaqun alaih, terdapat dalam kitab semua sunan, ya. Sampai Aisyah radhiyallahu an kasihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Aisyah radhiyallahu an bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul lail hatta tatafaddara qadamai. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat malam sampai belah apanya? Tumit kakinya. Kalau ibu-ibu di belakang, di bapak-bapak di depan ini, ya, saya belah kaki karena mencuci baju, terendam itu, ya, terendam kaki kita, tumit kita karena cairan-cairan ya, tadi, ya gitu. Nabi belah pecah tumitnya karena apa? Ingin memberikan nutrisi kepada jiwanya. Itu lihat itu Nabi. Ya, ini ikhwah rahimah ta'ala. Kemudian sebagai istri yang setiap hari melihat kondisi fisik Nabi, ya, sebagian hari ini kok belah terus terbuka ini. Ya. Aisyah bertanya, "Ya Rasul, lima hadza tasna? Lima tasna hadza?" Wahai Rasul, ngapain begini-gini saja? Kalau bahasa Betawinya, enggak ada kerjaan selain sholat malam. Kalau bahasa Betawinya, wahai Rasul, ada enggak kerjaan lain selain sholat ini? Karena Aisyah sudah melihat apa? Kasihan, semakin hari terbuka itu kulit-kulitnya. Makanya berkata, wahai suamiku, ada enggak kerjaan selain sholat ini? Jangan sholat, itu maknanya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna abdan syakura. Masa aku enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur. Ini pola nutrisi yang diberikan kepada jiwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, itu ikhwan. Nah, inilah kerjaan kita. Semua ibadah yang kita lakukan, baik itu yang sifatnya mutlak maupun yang muqayyad, ya, sifatnya terlepas dari waktu maupun yang terikat di waktu, itu semua adalah suplemen dari jiwa kita. Misal ibadah yang mutlak mana? Yang tidak terikat waktu, ya. Dari hadis Abdullah bin Busr, ja'a rajulun minal ansar, ya, telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Ansar, berkata dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, inna syara'id din." Sesungguhnya syariat-syariat ini udah banyak aku terima. Sudah banyak aku terima. Dullani, tunjukkan kepadaku amalan. Sahabat ini bertanya kepada Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, "Ya Rasul, saya ini sudah banyak mengamalkan, ya, syariat-syariat, sholat sudah, zakat sudah, haji sudah, sedekah sudah, ya, semua sudah. Tapi aku mau, ya Rasul, dullani ala amalin atathabbasu biha. Tunjukkan kepadaku amalan yang bisa menjadi pegangan, sebagai jadi bekal, ya. Kemudian amalan itu tidak memberatkan diriku di mana saja berada." Ini namanya ibadah sifatnya mutlak, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bertanya tadi? La yazalu lisanaka radban bi dzikrillah. Senantiasa kamu basahi lisanmu dengan zikir. Maka ikhwah ta'ala, ya, ibadah itu bukan hanya di masjid. Antum goes, antum olahraga, hadirkan hati itu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan apa? Menjadi alat detektor, menjadi alat proteksi. Ketika enak-enak goes, ngelewat, ada maksiat, ada paha gratisan lewat, ada paha gratis lewat. Tadi sudah di backup oleh zikir tadi, maka hati akan merespon dengan langsung. Astagfirullahaladzim, gitu. Tapi kalau tidak dibarengin dengan ibadah tadi, ya udah malah senang. Nah, yang tahu kondisi hati kita siapa? Diri kita masing-masing. Itulah pentingnya untuk zikir.
Karena apa? Di antara sumun, di antara panah yang beracun yang bisa menusuk jiwa kita, dan itu tidak bisa membuat kita tidak bisa tenang hidup, ya, tenang dalam sholat, khusyuk dalam sholat, yaitu dosa yang bersumber dari mata. Ya, ini riwayat Amr bin As dikeluarkan oleh Imam Nasai, ya, dan Imam At-Tirmizi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? An-nazratu sahmun masmumun. Pandangan mata itu adalah panah masmun yang beracun. Gitu. Panah yang beracun. Paman godda basaru, barang siapa yang memalingkan tadi matanya, pandangannya lillah. Masya Allah, maksiat yang tadi kan enak itu. Enak dilihat, dinikmatin. Tapi dia takut kepada Allah Jalla wa'ala, godda basaruhu, dia palingkan pandangannya, dia tundukkan pandangannya. Bagaimana konsekuensinya? Abdalallahu biha khairan. Di dalam riwayat yang lain, ya, abdalallahu biha halawatal iman. Ya. Gitu. Maka orang yang memalingkan pandangan matanya tadi, baik laki-laki maupun perempuan, ini bukan hanya laki-laki saja nih. Karena ayatnya turun untuk dua. Nanti dibaca dalam surah ke-24, ayat 30, ayat 31. Ayat 30 memerintahkan kepada laki-laki untuk menundukkan, memalingkan pandangannya. Ayat 31-nya memerintahkan kepada wanita menundukkan dan memalingkan pandangannya kepada hal yang maksiat. Bukan laki-laki saja. Kebetulan yang disebut paha tadi, ya, paha wanita. Bisa saja wanita melihat paha laki-laki. Maka sepakat para ulama, batasan aurat laki-laki baina rukbah wasra. Dengkul ini. Dengkul batasannya. Kalau ada laki-laki di atas dengkulnya, ya, celana gini, maka dia membuka auratnya. Kemudian dilihat oleh wanita, maka wanita itu berdosa. Gitu. Mana yang lebih besar dosanya, orang yang memamerkan aurat atau yang melihat? Nah, pertanyaannya, coba dijawab ini. Maka berhati-hati, jangan, ya, disayembarakan aurat itu. Ya, saya pertanyaannya begini, mana lebih besar dosanya, memamerkan aurat, memperlihatkan aurat, atau melihat aurat? Ya, jawab dulu. Ya, sama-sama dosa. Jawabannya tengah-tengah. Maka yang besar adalah memamerkan. Makanya di dalam hadis Abu Daud, ya, Sunan Abu Daud, laki-laki yang dikenal istilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dayus. Pernah disampaikan hadis ini? La yukallifuhullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. Allah tidak akan berbicara kepada laki-laki dayus. Allah tidak akan melihat laki-laki dayus. Allah tidak akan mengampuni dosanya. Dayus itu apa? Laki-laki yang membiarkan istrinya buka aurat. Gak ada perasaannya. Suami celananya atas, istri lebih atas lagi. Seneng aja dia jalan keliling olahraga. Kalau ada karakter suami seperti itu, maka hati-hati. Itu kadang-kadang ada seneng kan? Ya, lihat istrinya di atas, ya. Itu masih mending istrinya di atas. Ya, gitu. Nah, ini ikhwah ta'ala. Nah, ini tadi berarti, ya, makanya tidak ada yang buka Android dari tadi itu, hanya dengar. Ya, ini ada kaitan nanti kepada perkara hari yang kita alami hari ini. Tapi saya nggak mengarah ke sana. Ya, baik. Berarti ada laki-laki yang membiarkan istrinya, dia tidak terasa apa ya? Ya sudah, seneng aja, bahkan seneng dia istrinya buka aurat. Itu namanya laki-laki dayus. Bagaimana konsekuensi dan siksaannya, hukumannya laki-laki dayus? La yukallimuhullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim
Ya, Allah tidak akan berbicara dengan laki-laki dayus itu, dan Allah tidak akan melihat dia. Walahum adzabun alim. Itu konsekuensinya. Itu ikhwah ta'ala. Karena tadi maksiat apa? Merusak mata. Perempuan ketika melihat paha laki-laki merusak mata juga. Laki-laki melihat paha perempuan merusak mata juga. Dan racun yang paling besar efeknya itu bersumber dari mata. Antum kalau lihat tadi, ya, maksiat di luar tadi, itu di rumah nggak tenang, waktu sholat masih teringat-ingat, ya, itu ikhwanatallah. Ya, ini makanya berat sekali, ya, menjaga hati kita. Karena kalau hati sudah terinfeksi dengan maksiat tadi, per hari, detik demi detik sudah gelap. Kalau sudah gelap, susah. Itu. Kalau susah, maka semua bentuk hidayah itu tidak mempan. Tidak mempan. Mana contohnya misalnya Allah berikan, ya, hidayah lewat apa? Kematian anaknya, kematian orang tuanya, kematian, ya, saudaranya. Itu ujian itu hanya lewat saja, tapi tidak menjadi faedah, menjadi ibrah. Atau contoh yang paling, ya, detil dan paling akurat deh. Lihat saudara-saudara kita yang kerja dan profesinya untuk gali liang lahat. Lihat, karena dia lebih banyak bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, sholat zuhur lewat, sholat asar lewat, sholat maghrib lewat, sehingga menjadi habit dan kebiasaan. Walaupun setiap hari dia melihat kondisi manusia, kondisi mayit, ada yang terendam kuburannya dengan air, ada yang tidak terendam dan lain sebagainya. Tapi pelajaran tadi, petunjuk tadi, sinyal-sinyal tadi tidak mampu direspon oleh hati, ya, gitu. Itu fakta. Banyak orang yang menggali kuburan tapi tidak bisa menjadikan ibrah. Padahal media dan wasilah kita, cara kita untuk melembutkan hati kita, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, melihat orang yang dalam keadaan sakaratul maut, itu pertama. Yang kedua, melihat jenazah yang dimasukkan, itu akan melembutkan hati. Yang ketiga, yaitu berziarah kubur. Ini yang profesi gali kubur setiap hari melihat, ya, dan lain sebagainya, ya, maaf saja karena sudah hatinya sakit tadi, kita nggak berani mengatakan hati mati, ya. Hati yang mati itu hanya kepada orang-orang kafir. Tapi kalau orang mukmin, dikhawatirkan hatinya jadi tadi ke sana, dari sakit bisa level kepada yang akut. Nah, itu. Yang akut itu ikhwah ta'ala, antum, ya, antum ajak dia ke masjid, ya, antum ajak dia sedekah, dia nggak ada respon. Berarti bisa nih akut penyakitnya. Nah, itu Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimah ta'ala, kondisi jiwa manusia. Maka hadirnya pagi hari ini kita, ini salah satu suplemen yang sangat-sangat efektif untuk menumbuhkan, ya, menyehatkan apa? Jiwa kita. Ternyata kata, ya, Ibnu Qudamah rahim ta'ala dan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ternyata manusia ini butuh dua. Kebutuhan yang pokok itu adalah nutrisi ruhnya. Yang kedua, kebutuhan namanya jasmani. Maka PR kita sekarang bagaimana kebutuhan ruh ini. Kalau hanya fokus kepada fisik saja, ya maaf Bapak-bapak, apa bedanya kita dengan orang nggak punya agama? Orang nggak punya agama itu masya Allah, ya, sangat detail memperhatikan fisiknya, ya, itu nutrisinya. Nah, kita yang memiliki keimanan kepada Allah, nutrisi yang paling utama adalah agama ini, zikir ini. Lihat Imam Ahmad sakit, ya, maka nutrisi pertama, obat pertama, dia tawakal kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Lihat lagi kisah Nabi Ayub alaihissalam.
Nabi Ayub alaihissalam digambarkan oleh Imam Ibnu Katsir ta'ala, tidak ada yang menempel pada jasad dan fisik Nabi Ayub alaihissalam kecuali kulit yang menempel pada tulangnya. Ya, kulit yang menempel kepada tulangnya. Dan tahukah kita penyakit Nabi Ayub alaihissalam ini, ikhlas para ulama, ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 23 tahun, ada yang mengatakan 24 tahun. Itu sakitnya Nabi Ayub. Kalau ibaratnya komplek kita sekarang jadi Keramat Indah 1 ini, di pintu gerbang sana, saya baru datang, itu sudah tercium aroma penyakit kulitnya. Maka orang-orang Yaman, orang-orang itu kalau ingin berkunjung kepada kampungnya Nabi Ayub itu sudah tercium baunya itu. Tapi apa yang menakjubkan pada Nabi Ayub, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, tidaklah ya hanya kulit yang menempel kepada tulangnya, kecuali lisanun dzakiran wal qalbun syakiran. Itu modal Nabi Ayub. Lisan yang beristighfar kepada Allah, hati yang bersyukur kepada Allah. Lihat, ini ada dalam surah, ya, di dalam surah ke-34, surah ke-21. Maka ikhwan ta'ala, yang sangat menakjubkan tadi, sakit yang berkepanjangan itu tanpa tabib, tanpa dokter, ya, Allah sembuhkan. Setelah Allah sembuhkan, Allah gantikan semua hartanya. Allah kembalikan hidupan anaknya yang mati. Itu anaknya putri 3 meninggal, laki 4. Itu semua dikembalikan oleh Allah Jalla wa Ala. Dengan sebab apa? Hatinya tadi, lisan yang beristighfar, hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh Nabi Ayub. Belum lagi ya contoh dari para sahabat. Ya, ada yang mau diamputasi kakinya, gitu. Dia minta izin kepada, dipanggilkan semua ahli medis, ya, minta untuk apa? Sholat, gitu. Ketika sholat, setelah aku sholat nanti di pertengahan sholat, silahkan kamu potong kakiku. Lihat, ini orang-orang yang memiliki apa? Nutrisi hati yang luar biasa. Ya, itu ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala, tentang ada apa dengan hati. Ya, maka kalau antum bertanya kepada para asatis dan lain sebagainya, kenapa ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita wangel, susah diajak ke masjid? Karena hatinya tadi, ya, hatinya yang sakit gitu. Nah, itu kajian kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijelasan Pak Ustaz mengenai hati yang sakit. Yeah. Tapi kami mohon uraian hati yang mati itu seperti apa penjelasannya Ustaz? Masya Allah. Baik. Ya, langsung aja. Hati yang kafir itu lihat di ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzar am lam tunzirhum la yu'minun. Apa makna hati yang mati? Hati yang tidak mau terbuka. Makanya kafir. Apa makna kafir, Bapak-bapak? Kafir secara bahasa artinya biji tertutup, benih yang tertutup. Ya, saya ulangi lagi, kafir itu maknanya biji yang tertutup. Nah, orang-orang yang menutup hatinya rapat-rapat dari beriman kepada Allah, dari percaya kepada Allah, maka langsung diponis hatinya menjadi apa tadi? Mati. Hatinya mati, orang kafir itu. Bagaimanapun diberikan tetap ditutup. Makanya kafir itu secara bahasa artinya biji yang tertutup. Didakwahi susah, berat. Nah, itu namanya hati yang mati. Maka tidak berbekas iman dalam hatinya, tidak berbekas hidayah dalam hatinya. Tidak ada sedikit pun ruang ya untuk bisa masuk itu.
Itu namanya hati yang mati tadi. Berarti tertutupnya jiwa seseorang dari percayaan, keyakinan adanya pencipta. Tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasul. Maka hati yang tidak mau beriman kepada Allah, kepada Rasul, itu namanya hati yang mati. Gitu. Makanya dengan modal yang tadi, hati yang mati, nanti semua kerjaannya orang-orang yang tutup hatinya tadi, Allah nggak balas, nggak akan diberikan nilai tadi. Pernah kita sampaikan di majelis ini, ya, di dalam surah yang ke-24 ayat 39, surah yang ke-18 ayat 105, ayat 39 aja kita ambil dari 24. Walladzina kafaru a'malahum, ya, dan amalan-amalan orang kafir itu seperti fata morgana, nggak ada nilainya. Kenapa Allah nggak menilai amalan dia? Padahal dia cerdas, padahal dia memberikan kontribusi yang bikin jalan orang kafir, gitu. Misalnya komplek ini misalnya, atau jalan-jalan yang nasional orang kafir punya, ya, saham di situ. Maka semua amalannya nggak diterima oleh Allah karena hatinya tadi mati, nggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gitu. Nah, begitu juga ayat 102, 103, 104, 105. Ya. Indikasi orang yang mati hatinya tadi, ya, yang mati hatinya, ulaikal ladzi, mereka itulah orang-orang kafir, ayat 105. Ya, ayat 18 itu. Ya, surah ke-18. Mereka itu adalah orang-orang yang ingkar, yang kufur hatinya. Kemudian dia tidak beriman kepada perjumpaan dengan Tuhannya. Maka fahabitat a'maluhum, maka amalannya semua jadi hancur, rusak. Ya, fala nuqima lahum yaumal qiyamati a'ma, fala yuqima lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak tegakkan timbangannya nanti. Nah, itu hati orang kafir. Hatinya sudah, jiwanya tertutup dari mau beriman kepada Allah. Dia nggak mentauhidkan Allah. Orang yang hatinya mati. Dan kita waspada jangan sampai terjangkit penyakit yang akut tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menjelaskan tentang hati yang sakit dan hati yang mati. Ya. Kalau kita sebagai kaum muslimin, kita juga bertanggung jawab atas keluarga kita, kerabat-kerabat kita yang hatinya mungkin sakit gitu. Lalu bagaimana kita membantu saudara-saudara kita yang hatinya sakit ini agar hidup kembali? Masya Allah. Nah, pertanyaannya cerdas, ya. Mungkin mewakili pertanyaan Bapak. Bisa nggak kita bikin klinik, gitu kan? Ada nggak klinik? Kalau hati itu nggak perlu dibikin klinik. Kliniknya masjid. Maka salahlah orang kalau bikin klinik-klinik selain masjid. Karena klinik untuk mengobati hati yang sakit, diterpa subhat, diterpa syahwat, itu klinik dan rumah sakitnya di masjid. Dengan dia melakukan sholat 5 waktu, dia akan terseken terus. Mana dalilnya? Hadis Abu Hurairah, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ma min muslimin yudnibu dzamban, ma min mu'minin yuznibu dzamban. Tidak seorang muslim, tidak seorang mukmin melakukan satu dosa karena nuqtatun sauda. Ya, dia akan tertulis satu hitam, titik hitam. Gitu. Kemudian apa kata Nabi? Fa in taba, ya, wa naza'a. Kalau dia mau bertobat kepada Allah Jalla wa Ala, wa naza', dia melepaskan maksiat tadi, saqula qalbahu, maka hatinya menjadi jernih lagi. Jadi sofiyun itu artinya jernih. Maka untuk menjernihkan hati, bertobat kepada Allah, maka perbanyaklah ibadah kepada Allah. Karena semua rangkaian taubat itu ada pada sholat itu sendiri. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah yang ke-24, 29 Al-Ankabut ayat yang ke-45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di ujung ayat Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar.
Dan ibadah zikir yang paling utama, para ulama tafsir mengatakan sholat. Maka kliniknya rumah sakit untuk menterapi hati ikhwan kita, tetangga kita, termasuk istri kita, maka sering-seringlah berkunjung ke masjid. Jangan hanya sekedar berkunjung saja, tapi tadi ke majelis ilmu maknanya. Ya, berkunjung ke majelis ilmu, hadiri majelis ilmu. Dengan itu akan terobati penyakit tersebut. Nah, itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Taib, itu yang bisa Anda sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, berfaedah untuk diri saya pribadi dan kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.